Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa kita sudah sebulan ya tidak ketemu dengan jemaat Tuhan karena COVID-19. Kita bekerja di rumah, kita belajar di rumah, kita melakukan segala sesuatu dari rumah. Tapi ada sesuatu yang ingin saya bagikan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, berkenaan dengan apa yang terjadi yang itu melanda seluruh umat manusia di bumi ini, yaitu kita belajar untuk hidup tidak tergoyahkan. Hidup tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Nah, hari ini kita mau belajar dari perkataan Tuhan Yesus dari Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 48. Jelas sekali di sini dikatakan bagaimana untuk hidup kita tidak tergoyahkan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus jelas sekali menyatakan 3 hal supaya kehidupan kita tidak tergoyahkan oleh apapun juga, termasuk COVID-19. Nah, 3 kunci itu adalah yang pertama, setiap orang yang datang kepadaku. Nah, poin pertama untuk hidup kita tidak tergoyahkan sekalipun mengalami sesuatu yang luar biasa besar adalah kita senantiasa datang kepada Dia. Kita datang kepada Dia bukan sekedar kita mengeluh, bukan sekedar kita mendapatkan kepuasan atau apapun juga, bukan sekedar menyatakan keinginan-keinginan kita, tetapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa setiap orang yang datang kepadaku dan yang kedua, mendengarkan perkataanku. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, pastikan kita mendengar perkataan Dia. Pastikan kita mendengar perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Mungkin setiap hari kita sudah berdoa, tetapi melalui COVID-19 yang sedang melanda seluruh bumi ini, kita belajar lagi untuk lebih sungguh-sungguh berdoa sampai kita mendengarkan perkataan Tuhan. Mendengarkan perkataan Tuhan tidak berhenti saja sampai dalam mendengarkan perkataan Tuhan. Tetapi ada poin yang ketiga. Tuhan Yesus katakan, serta melakukannya. Jadi poin pertama, kita datang senantiasa kepada Tuhan. Tidak berhenti sampai datang, tetapi sampai kita mendengarkan perkataan Tuhan. Sampai kita mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Ketika kita mendapatkan firman Tuhan, kita tidak berhenti sampai di mendengarkan. Tetapi poin yang ketiga, kita melakukan firman. Kita melakukan firman yang kita dengar. Kita melakukan firman yang kita dapat dari Tuhan ketika kita datang kepada Dia. Dan ayat selanjutnya mengatakan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi ketika kita melakukan 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat disamakan dengan apa? Yesus berkata, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Untuk hidup kita kokoh dibangun, tidak tergoyahkan oleh apapun juga, termasuk COVID-19. Mari saya juga kita melakukan 3 hal ini secara bersama-sama. Tidak berhenti dalam satu poin, tetapi 3-tiganya ini kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, kita datang kepada Dia.
Kita datang kepada Dia sampai kita mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Kita mendengar suara Dia. Dan yang ketiga, kita melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dan Alkitab katakan, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang membangun rumahnya, membangun kehidupannya dengan dasar menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Sehingga ketika banjir, angin, dan sesuatu yang luar biasa melanda rumah itu tetap kokoh berdiri, tidak tergoyahkan. COVID-19 adalah sesuatu yang melanda seluruh dunia. Tetapi ketika kita melakukan 3 hal ini, datang kepada Dia, mendengarkan suaranya, dan melakukan apa yang difirmankannya, saya sangat yakin dan percaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tidak tergoyahkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.